Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi kita sekalian yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan roti hidup yang akan disampaikan oleh Kapten Junius Pakaya, Opsir Korps Batam. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat pagi para pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada. Begitu bersuka cita pada pagi hari ini saya Kapten Junius Pakaya dapat berjumpa dengan saudara dalam program Roti Hidup. Biarlah pada pagi hari ini saudara semua ada dalam sukacita, saudara semua ada dalam iman pengharapan di dalam Tuhan. Sebelum lebih jauh kita merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami menghampiri tahta kekudusan-Mu pada pagi hari ini. Kami tahu segala sesuatu yang kami miliki adalah milik Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang malam Tuhan sudah pelihara kami. Dan pagi ini kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan dari Tuhan. Sebelum lebih jauh kami melakukan berbagai macam aktivitas, kami datang menghampiri-Mu Tuhan. Kuduskan kami, sucikan kami, biarlah firman Tuhan yang kami baca dan renungkan menjadi kekuatan bagi kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita melihat satu bagian firman Tuhan dalam kitab Yakobus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18. Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18, saya baca di dalam nama Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula
dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudara, pendengar Radio Cakrawala yang sama dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini saya memberikan sebuah tema bagi kita. Mengapa kita harus berdoa? Mengapa kita harus berdoa? Saudara, berbicara tentang doa, maka tentunya ada banyak pengalaman rohani setiap orang percaya dalam hal doa. Doa yang dijawab oleh Tuhan, doa yang begitu bersemangat, doa yang begitu dipanjatkan dengan sungguh-sungguh kepada Allah, tentunya sangat besar kuasanya. Doa adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Doa adalah hubungan kita antara anak dengan bapa kita. Bahkan doa yang intim dengan Tuhan, dibangun dengan kesungguhan, komunikasi yang benar dengan Allah, tentunya ada berbagai macam kebutuhan yang kita sampaikan kepada Tuhan, sehingga doa kita dikabulkan, dijawab oleh Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang doa, kita tidak dapat memaksa Tuhan untuk dapat menjawab kita seperti apa yang kita minta. Tetapi berdoa kepada Tuhan sesuai dengan keinginan hati kita dan kebutuhan kita, dan biarlah kehendak Tuhan yang nyata melalui kuasanya, dan Tuhan pasti tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Pembacaan kita pada hari ini dalam kitab Yakobus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18, maka kita melihat bagaimana sebuah nasihat bagi kita bahwa doa yang dipanjatkan dengan sungguh-sungguh akan menghasilkan kekuatan yang besar. Doa yang dipanjatkan dengan sungguh-sungguh akan melahirkan mujizat. Doa yang dipanjatkan dengan sungguh-sungguh, orang yang sakit disembuhkan. Bahkan segala sesuatu yang tidak mungkin bagi kita, saat kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jawaban sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara-saudara, dengan berdoa, saudara dan saya akan menjadi kuat. Dengan berdoa, saudara dan saya akan memiliki sebuah keyakinan. Dengan berdoa, saudara akan menjadi lebih percaya diri, sebab semua yang saudara kerjakan, saudara sudah alaskan di dalam doa, dan pertolongan Tuhan akan nyata bagi saudara. Doa mampu menjawab masalah. Namun yang menjadi sebuah pertanyaan bagi saudara dan saya pada hari ini, pada pagi hari ini, mengapa kita harus berdoa? Mengapa kita harus berdoa? Ada begitu banyak jawaban doa atas setiap permasalahan kita. Bahkan ada banyak jawaban doa dari setiap kesulitan kita, sehingga kita harus berdoa. Yang pertama, karena doa adalah tugas kita orang percaya. Doa adalah tugas kita orang percaya. Alkitab dengan tegas memberikan sebuah jawaban bagi kita bahwa kita anak-anak Allah dipanggil menjadi pendoa. Siapapun dia, pria dan wanita, kita semua dipanggil untuk berdoa. Berdoa bagi bangsa kita, berdoa bagi keluarga kita, berdoa bagi anak-anak kita, berdoa untuk saudara kita. Bahkan dalam kehidupan kita
akan yakin menerima apa yang kita doakan walaupun kita belum melihat. Itu yang namanya iman. Saudara-saudara pendengar radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, ada banyak contoh-contoh di dalam Alkitab, doa-doa yang dijawab oleh Tuhan. Hana memohon kepada Allah supaya memperoleh anak. Bahkan dalam pembacaan kita, Elia yang adalah manusia biasa, dia berdoa, Tuhan jawab doanya, bahkan hujan tidak turun. Oleh karena itu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika kita melihat pembacaan kita ini, maka kita dipanggil untuk terus berdoa. Kenapa kita harus terus berdoa, saudara-saudara? Sebab kita manusia ini adalah orang-orang yang rapuh. Kita semua ini orang-orang yang terbatas. Kita semua ini tidak mampu melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita. Kita butuh pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya jangan jemu-jemu untuk berdoa. Tugas kita adalah memanggil nama Tuhan, memuji Tuhan, sehingga segala sesuatu yang kita butuhkan, Tuhan menjadi pembela kita. Paulus mendorong kita untuk berdoa, saudara-saudara. Kalau kita melihat dalam Roma 12 ayat yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Kita pun diajak untuk tetaplah berdoa. Saudara-saudara, jika kita memiliki tugas tanggung jawab sebagai orang percaya untuk berdoa bagi lingkungan kita, bagi bangsa kita, maka kita percaya di mana kita ada, kita akan menjadi pendoa syafaat. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai seorang ayah, mungkin engkau sedang pulang kantor dan engkau mendapati anakmu sudah tidur. Sebagai seorang imam, masuklah ke kamar anakmu dan doakanlah mereka. Atau mungkin pagi saat mereka akan pergi ke sekolah, engkau sebagai seorang imam, engkau panggil anakmu, engkau doakan anak-anakmu, supaya saat mereka ada di sekolah, mereka pun ada dalam perlindungan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah tugas kita. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Dengan kata lain, doa ini adalah nafas hidup orang percaya. Sehingga tanpa komunikasi dengan Allah, kita seakan-akan akan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi saat kita berkomunikasi dengan Allah, tanda kita tidak sanggup, tanda kita tidak mampu, maka Allah akan turun tangan memberkati kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pendengar radio Cakrawala, bagian yang kedua, mengapa kita harus berdoa? Bagian yang kedua, doa adalah hak istimewa kita. Doa adalah hak istimewa kita. Dalam perjanjian lama, hanya imam saja yang berhak untuk berdoa bagi umatnya. Bahkan dalam perjanjian lama, imam saja yang masuk ke bait Allah itu untuk berjumpa dengan Allah, membawa semua kebutuhan daripada orang Israel. Namun dalam kesempatan kali ini, di dalam zaman anugerah ini, Yesus yang sudah disalibkan itu,
Dia sudah mati, dia sudah bangkit, dia sudah naik ke sorga, memberikan hak istimewa kepada kita untuk memanggilnya ya Aba, ya Bapa. Sebuah hak istimewa untuk memanggil nama Allah tanpa pakai perantara lagi. Kita boleh datang langsung kepadanya, meminta apa yang menjadi keperluan kita. Saudara-saudara, jika saudara melihat ayatnya yang ke-14 dari Yakobus pasal 5. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang yang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah hal yang luar biasa, saudara. Hak istimewa kita saat kita datang kepada Allah, saat kita meminta pengampunan dosa kepada Allah atas setiap pelanggaran kita, maka Allah setia dan adil akan mengampuni kita selagi kita datang dengan sungguh memohon pengampunan. Saudara-saudara pendengar radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, Yesus memperdamaikan dirimu dengan Allah. Melalui pengorbanannya, dirimu ditebus. Melalui karya keselamatan yang luar biasa, tentunya dia sudah membayar kita dengan lunas, dengan darahnya yang mahal, sehingga saudara dan saya punya hak istimewa itu. Bukankah apa yang kita doakan, kita minta kepada Tuhan, kita akan terima jawaban itu walaupun kita belum melihatnya? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, terlalu banyak jawaban doa yang saudara dan saya boleh rasakan. Saya secara pribadi, saudara-saudara, sangat merasakan bagaimana jawaban doa itu. Saat kita selalu menyediakan waktu untuk datang berdoa, datang mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan dalam segala keadaan. Namun yang menjadi sebuah masalah sekarang ini, ada berapa banyak orang percaya yang selalu membuat mesbah doanya di dalam keluarganya, dalam rumah tangganya, dalam pekerjaannya. Sebelum memulai aktivitas, dia datang kepada Tuhan. Ada berapa banyak? Ada beberapa banyak orang percaya yang selalu menyediakan dirinya, menyediakan waktunya untuk membaca firman. Namun kebanyakan orang-orang percaya sekarang ini, walaupun hak istimewa dari Allah untuk datang langsung berdoa, tetapi lebih mengutamakan game, lebih mengutamakan Facebook, lebih mengutamakan Instagram, sehingga waktu-waktunya lebih banyak habis bermain Facebook, bermain game, menonton televisi, nonton YouTube, namun lupa mengambil waktu berdoa. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika engkau setiap saat seperti itu, pada hari ini, pada pagi hari ini saya mengajak saudara-saudara, mari ambil waktumu untuk berdoa. Bermain game tidak masalah, menonton tidak masalah. Tapi yang menjadi sebuah masalah, jika itu yang menjadi prioritasmu dan engkau sudah melupakan Tuhan untuk senantiasa membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Bagian yang ketiga, saudara-saudara, mengapa kita harus berdoa? Doa memiliki kuasa yang luar biasa. Kita berdoa tidak hanya karena doa itu adalah tugas kita, hak istimewa kita, tetapi kita sadar bahwa ada kuasa yang lahir dari doa. Maksud Allah menggunakan doa untuk menyatakan kehendaknya. Apakah doa dapat mengubah banyak hal?
cepat atau lambat, saat kita terus mengetuk hati Tuhan, kita terus menyediakan waktu dan kesempatan kita untuk datang bersekutu dengan Allah, maka doa itu akan menghasilkan mujizat-mujizat dalam dirimu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya sendiri merasakannya. Bagaimana kuasa dan mujizat Tuhan itu. Saat sesuatu yang begitu sulit saya hadapi, saat saya datang kepada Tuhan, saya mengambil waktu untuk datang ke bangku anugerah, berdoa, menyampaikan semua keluh kesah, maka ada banyak mujizat. Tidak usah jauh-jauh saudara. Kami yang ada di Korps Batam, yang tentunya semua jemaat Gereja Bala Keselamatan di teritori Indonesia tahu bahwa pelayanan yang ada di Batam masih dalam tahap perintisan. Tapi bagaimana jawaban-jawaban doa itu? Bagaimana kuasa yang luar biasa itu menolong, sehingga kami boleh mendapat tanah yang permanen, tanah yang legal, memiliki sertifikat. Kami boleh membangun bahkan kompleks yang ada di sekitar itu tidak menolak kami. Itu karena kuasa Tuhan, itu karena kuasa doa. Izinkan saya memberikan sebuah kesaksian saudara. Pembangunan gereja atau rumah ibadah di beberapa tempat terkadang mengalami hambatan dan halangan. Begitupun dengan kami yang ada di kota Batam. Sebelum kami membangun gedung ini, kami mengadakan doa keliling. Kami beserta dengan jemaat sepakat bahwa setiap kita mau lewat di lokasi pembangunan gedung ini, kita harus berhenti sejenak dan kita ambil waktu untuk berdoa. Kenapa saudara-saudara? Karena ada beberapa meter saja ada satu tempat pelayanan yang dibangun tetapi mengalami penolakan. Ini yang terjadi saudara-saudara. Sehingga kami pun khawatir dengan hal itu. Tetapi saudara-saudara, kembali lagi bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita minta kepada Tuhan dengan penuh percaya, maka mujizat itu nyata. Pertolongan Tuhan itu nyata. Sehingga selama pembangunan kurang lebih 6 bulan, Tuhan jaga. Tidak ada satu orang pun yang datang komplain mengenai pembangunan ini. Padahal jarak yang ada di sebelah hanya kurang lebih 300 meter. Salah satu bangunan yang mengalami penolakan. Tetapi kami sampai selesai, haleluya, tidak ada penolakan dari warga sekitar. Apa saya mau katakan kepada saudara? Kuasa Tuhan melalui doa sanggup mengubah segala sesuatu. Kuasa Tuhan menjadikan dirimu dan diriku menjadi kuat. Kuasa Tuhan melalui doa, maka doa yang dijawab Tuhan dapat menjawab semua masalahmu. Apa yang menjadi masalahmu hari ini? Sebenarnya hanya sejauh lutut dengan lantai. Bagaimana engkau mau datang kepada Tuhan? Bagaimana engkau mau datang bersekutu dengan Tuhan? Bagaimana engkau terus berkomunikasi dengan Tuhan? Bagaimana penyerahanmu kepada Tuhan? Bukankah Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu? Oleh karena itu saudara-saudara, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Jika pertanyaan pada pagi hari ini, mengapa kita harus berdoa? Doa itu memiliki kuasa yang luar biasa. Kuasa-kuasa itu bukan hanya dirasakan oleh para nabi, bukan hanya dirasakan oleh para rasul, tapi juga dirasakan oleh orang percaya yang benar-benar meminta kepada Tuhan. Kami merasakannya. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Serahkan semua kekhawatiranmu, serahkan semua pergumulan rumah tanggamu, serahkan semua yang engkau gumuli kepada Allah. Yakinlah
Doa dapat mengubah segala sesuatu. Elia adalah manusia biasa, saudara-saudara, sama seperti kita. Tetapi dia dapat berdoa. Jika kita lihat ayat yang ke-17, saudara. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Saudara, persoalanmu, permasalahanmu, bawa kepada Allah. Engkau ada dalam permasalahan ekonomi, engkau ada dalam permasalahan rumah tangga, engkau ada dalam permasalahan pekerjaan, minta kepada Tuhan dengan sungguh. Masalah jawaban Tuhan itu adalah hak otoritas Allah. Bisa saja Tuhan katakan tidak, bisa saja Tuhan katakan ya, bisa juga Tuhan katakan nanti dulu, bersabar. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita harus berdoa. Kita harus terus berdoa. Doa adalah tugas saudara dan saya. Doa adalah hak istimewa kita. Dengan berdoa ada kuasa yang luar biasa yang tentunya lahir daripada iman kita. Dan Allah pemilik hidup ini akan sanggup menjawab semua keluh kesahmu, asalkan engkau datang kepadanya dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Biarlah perenungan pada pagi hari ini memberikan kekuatan, memberikan semangat kepada saudara untuk terus berdoa, terus mengambil waktu-waktu saat teduh, dan teruslah membangun hubungan pribadi dengan Allah, sebab doa adalah nafas hidup orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami terus berdoa dan kami terus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena berdoa adalah panggilan kami sebagai orang percaya. Berdoa adalah tugas bagi kami untuk mendoakan bangsa kami, mendoakan keluarga kami, mendoakan rumah tangga kami, mendoakan pribadi kami. Dan kami percaya ada hak istimewa yang Tuhan berikan bagi kami semua sebagai orang percaya di dalam Kristus, sehingga kuasa dan mujizat Tuhan akan terus menjadi bagian kami saat kami terus berdoa. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Bapa, dan bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kuasa, sumber mujizat, kami naikkan doa ini. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Biarlah perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kekuatan kepada saudara untuk terus berdoa, untuk terus membangun hubungan dengan Allah. Sebab ada mujizat Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan bagi saudara yang tidak jemu-jemu mencari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Salam dari Batam, Kapten Junius Pakaya. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.